Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya kita awali dengan bacaan basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran matematika pada pagi hari ini bisa kalian ikuti dengan sebaik-baiknya walaupun online. Bu Arki tidak bisa melihat kalian, Bu Arki hanya bisa memberikan video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran buat kalian. Oke, sebelumnya untuk kelas 12 Bu Arki kenalkan dulu, mungkin ada beberapa kelas yang belum mengenal Bu Arki. Oke. Perkenalkan, nama lengkap Bu Arki Yanti Oktaviana Sari. Di sini jabatan Bu Arki guru matematika, alumni UIN Wali Songo Semarang. Nomor HP-nya Bu Arki sudah Bu Arki ditulis di sini. Jika ada pertanyaan atau kesulitan bisa kalian hubungi Bu Arki lewat WA ini. Kemudian emailnya Bu Arki juga arki@gmail.com sudah Bu Arki tuliskan di sini. Nanti tugas-tugasnya Bu Arki dari email, dari Google Form, dari psikologi ya. Untuk kelas 12 otomatis akan mungkin Bu Arki lebih permudah lagi materinya, karena nanti walaupun kalian mulai soal-soal nyangkut, tapi kalian harus belajar dari awal terlebih dahulu. Oke, sebelumnya Bu Arki ucapkan selamat datang di Matematika SMK Bina Nusantara Ungaran kelas 12. Oke, terutama untuk pembelajaran pertama tentang statistika. Oke, sebelumnya Bu Arki sudah memberikan silabus dan rencana pembelajaran selama 1 semester, yaitu pembelajaran 1 semester, tapi rancangannya itu kita belajar di awal itu apa toh. Pertemuan di awal kita akan pelajari tentang statistika. Statistika pasti kaitannya banyak dengan angka-angka ya, dengan data, dengan mungkin rata-rata nilai, rata-rata tinggi badan, berat badan, dan seterusnya. Selain itu masih banyak lagi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu terbagi menjadi dua, ada data tunggal, ada data kelompok. Nah, yang kita pelajari di awal terlebih dahulu, sebelum masuk data tunggal, kita harus belajar dulu sebelum data kelompok, kita harus belajar dulu tentang data tunggal. Nah, data tunggal, apa sih bedanya data tunggal dan data kelompok? Data tunggal itu datanya sudah terpilih satu-satu, tapi kalau data kelompok itu biasanya berupa interval. Misalkan tinggi badan antara 50 sampai 70 ada 2 anak. Nah, itu berupa interval ya. Tapi kalau data tunggal itu misalkan nilai matematika 2 siswa adalah 5 dan 7. Nah, itu adalah data tunggal. Contoh singkatnya seperti itu ya. Ukuran pemusatan data yang kita pelajari hari ini adalah min, rata-rata, median, nilai tengah, modus, banyak data yang sering muncul. Nah, biasanya pertanyaannya itu kalau tidak min ya dengan menggunakan kata rata-rata, atau median, atau nilai tengah ya. Jadi jangan bingung kalau ada istilah lain selain rata-rata atau nilai tengah ya. Udah Bu Arki jelaskan ya di sini. Oke. Selanjutnya kita akan belajar pertama min dulu, min rata-rata tentang data tunggal. Rumusnya itu adalah dari sigma I sama dengan 1 sampai N XI dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N FI, atau X1 tambah X2 tambah X3 tambah XN. Nah, bagi N, X bar ya, X bar atau rata-rata, ini dibaca X bar atau rata-rata. Nah, rata-rata itu lebih gampangnya adalah jumlah data dibagi banyak data. Oke, selanjutnya keterangannya ada di sini, bisa kalian catat rumus dan keterangannya. X bar itu rata-rata hitung, N itu banyak data, X itu data ke I. Oke. XI dan X bar berbeda. Kalau X bar itu berarti kita mencari rata-ratanya, kalau XI itu adalah datanya, data yang akan kita cari rata-ratanya. Langsung saja ke permasalahan tentang rata-rata.
Di sana ada diketahui nilai ulangan matematika dari sejumlah siswa adalah 9, 4, 6, 7, 3, 5, 7, 8, 6, dan 5. Oke, datanya ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Datanya ada 10. Jadi rata-rata data tersebut berapa? Nah, kita bahas di sini ya. Oke. Pertama kita tulis, rata-rata itu rumusnya X1 tambah X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah titik-titik tambah Xn. Kenapa Bu Ergi buat titik-titik? Karena dia tak berhingga. Bisa jadi datanya 100, bisa jadi 1000, bisa jadi 25, dan seterusnya. N-nya banyak datanya berapa? Kalau tadi banyak datanya adalah 10, sehingga bisa kita tuliskan X bar sama dengan datanya ditambahkan semua. Data tadi kita tambahkan semua sehingga jumlahnya adalah 60. Banyak datanya adalah 10 sehingga sama dengan 6. Rata-ratanya adalah 6. Nah, gampang kan? Untuk rata-rata gampang. Intinya adalah data ditambahkan semuanya dibagi dengan datanya itu ada berapa toh. Oke, semoga ini untuk rata-rata bisa dipahami, bisa dicari materinya lebih dalam lagi. Untuk selanjutnya masuk ke median. Median itu nilai tengah, berarti pertengahan. Nilai pertengahan dari sekelompok data yang telah diurutkan dari data terkecil sampai terbesar. Median itu terbagi menjadi dua, ada data genap, ada data ganjil. Data genap itu otomatis misalkan datanya ada 4, itu genap ya. Datanya ganjil, datanya ada 5, itu adalah ganjil. 5 ganjil, 7 ganjil, 10 genap, 8 genap, seperti itu. Kemudian langsung saja ke contohnya. Bu Ergi samakan dari soal tadi, tapi bedanya di sini contohnya siswa kelas 12 TB1 misalnya. 10 anak saja ya. Jadi dari 10 anak itu nilainya 9, 4, 6, 7, 3, 5, 7, 8, 6, dan 5. Median dari nilai ulangan matematika adalah berapa? Median itu berarti nilai tengah. Jadi besok kalau ada pertanyaan mediannya berapa? Berarti mencari nilai tengahnya. Seperti itu. Pembahasannya adalah seperti ini. Oke, sudah Bu Ergi tuliskan di sini. Jadi nanti bisa kalian download ya pembahasan. Langkahnya untuk mencari data nilai tengah harus kita lakukan. Pertama, amati data tersebut itu data genap atau ganjil. Kalau data yang tadi, contohnya yang tadi itu genap karena ada 10 data sehingga disebut data genap. Ya, datanya data genap, kemudian ada 10. Oke. Kemudian langkah kedua, urutkan data dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, tadi kan tidak urut, 9, 4, 6, 7, 5, dan seterusnya. Kita urutkan jadi seperti ini. Oke. Jadinya kan 3, 4, 5-nya ada 2, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9. Nah, mediannya otomatis ada di yang lingkaran ini ya, yang Bu Ergi lingkari ini 6 dan 6. Ini kebetulan angkanya 6 dan 6 ya. Kalau tidak selalu sama ya, bisa jadi 67, bisa jadi 78. Tapi ini kebetulan nilai tengahnya adalah 6 dan 6 di data ke-5 dan data ke-6. X5, X6 ya. XI-nya berarti I-nya tadi 5 dan 6. Nah, karena ada dua data pada tengah-tengahnya, sehingga kita harus menghitung dengan X5 tambah X6 atau datanya itu kalau 2, 6 tambah 6 dibagi 2. Data ke-5 tadi 6, data ke-6 tadi juga 6, sehingga 6 tambah 6 adalah 2. Ini adalah rumus untuk mencari nilai tengah dari data genap. Oke, berarti rata-ratanya adalah 6. Oke, ini rata-rata 6, median 6 itu kebetulan sama ya, bukan selalu. Besok kalau ada permasalahan soalnya untuk data semuanya rata-rata median modus sama, tidak. Tetapi ini kebetulan datanya untuk rata-ratanya juga 6, mediannya juga 6, kebetulan saja. Itu untuk selanjutnya materi kita adalah modus.
Apa itu modus? Modus adalah data yang sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi tertinggi. Berarti paling banyak muncul ya modus itu. Ya, langsung saja ke permasalahannya. Contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan sama datanya nilai ulangan matematika dari sejumlah siswa kelas TB1 9467 35 7, 7, 6, dan 5. Modus dari nilai ulangan matematika adalah, nah pembahasannya ada di sini. Coba kita tuliskan di sini. Untuk modus, ingat data harus diurutkan terlebih dahulu. Kalau modus tidak harus ya, berarti kita mencari data yang sering ditulis. Gampangnya paling banyak dituliskan dalam data. Oke. Di sana angka 3 ditulis 1 kali, kemudian 4 ditulis 1 kali, 5 ditulis 2 kali, 6 ditulis 2 kali, 7 3 kali, 9 ditulis 1 kali. Nah, di sana berarti angka yang banyak dituliskan atau banyak muncul itu adalah angka 7. Sehingga modus dari data tersebut adalah 7. Oke. Nah, itu pembahasan tentang rata-rata, kemudian median, modus ya. Ingat rata-rata itu min, median itu nilai tengah, modus itu data yang sering muncul. Bisa kalian pelajari, nanti bisa di-download. Kemudian untuk latihannya, Bu Ergi sediakan latihannya ada 1 soal saja. Tapi kalian bisa mencari 3 pertanyaan dari rata-rata, median, modus. Berikut poin yang berhasil dikumpulkan dari beberapa tim yang mengikuti lomba matematika. 8, 6, 7, 5, 4, 2, 3, 8, 4, 7, 3, 5, 6, 5. Dari hasil data tersebut, maka carilah nilai rata-ratanya berapa, mediannya berapa, modusnya berapa. Jadi data itu bisa dicari ukuran pemusatan datanya ya, sehingga silahkan kalian kerjakan, kemudian dikumpulkan ke emailnya Bu Ergi, yaitu nih, ke emailnya Bu Ergi di sini ya, argiokta@gmail.com. nggak ada p-nya ya ini ya, dihapus, cukup .com. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Ingat, Bu Ergi tunggu tugasnya dikumpulkan ke emailnya Bu Ergi hari ini maksimal jam 9 malam ya. Oke, kata-kata dari Bu Ergi hari ini tak ada kata tidak bisa untuk melakukan suatu hal yang baru, terus berusaha menjadi bisa karena sebetulnya semua orang bisa melakukan hal yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.